Fenomena ini memang tidak bisa dihindari dan terjadi pula di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam selalu punya solusi karena sejak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, telah sempurna, maka Islam selalu menyempurnakan semua solusi yang ada. Pernah terjadi suatu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ramai-ramai ke Nabi Muhammad mengadu, ya Rasulullah, kata para sahabat, sembako naik. Zaman dulu bukan sembako namanya. Kalau sekarang kita sembako 9 bahan pokok. Zaman dulu terigu juga ikut naik, kurma juga ikut naik, gandum juga ikut naik, madu juga ikut naik. Mereka rame-rame ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dipesankan Nabi? Sahabat pun belum Nabi menjawab, sahabat mengusulkan lagi, ya Rasulullah, tetapkanlah satu harga buat kami. Kalau Nabi udah tetapkan, ada nggak yang berani rubah-rubah? Nggak ada. Jadi sahabat menginginkan itu, tetapkan satu harga ya Nabi. Andai kata Nabi tetapkan satu harga, berubah nggak sampai sekarang? Nggak berubah, tetapi kesenjangan demi kesenjangan akan terjadi. Maka dahsyat luar biasa ilmu ekonominya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekanisme pasar, dengan ucapan Rasulullah, ini bagian daripada takdir Allah. Allah mentakdirkan yang baik maupun yang buruk. Kita sebagai orang beriman percaya qadarullah yang baik. Lupa sekali-kali hubungkan itu dengan ayat ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Kalau datang kepada kamu kebaikan dari Allah, dan kalau datang kepada kamu keburukan faminan nafsik, dari dirimu sendiri. Jadi kita mesti koreksi diri, kenapa nih bahannya naik semua? Nah, jangan-jangan kita melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mau menguji kemana harta orang-orang yang kaya yang selama ini disimpan dalam bentuk berbagai macam. Ternyata itu mampu menstabilkan harga. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam keadilannya? Banyak sekali solusi-solusi dalam Islam. Maka Rasulullah menyampaikan ini bagian daripada qadarullah. Tapi jangan lupa, Zuharul fasadi fil bahri wa bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan laut dan darat karena ulah tangan manusia. Dan yang Allah kehendaki barangnya tinggi apa murah harganya? Yang Allah kehendaki, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, keringanan, yang murah tuh Allah kehendaki. Wala yuridu bikumul usra, Allah nggak kehendaki yang sulit, yang susah, yang sukar, Allah nggak kehendaki. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian terhadap solusi yang Nabi sampaikan ketika harga melambung, ketika jurang kekayaan kemiskinan masih makin merajalela. Rasulullah punya solusi, satu, bantu satu. Itulah satu orang Ansor membantu satu orang Muhajirin. Sebelumnya lagi di Mekah juga demikian. Abu Bakar Siddiq berusaha menstabilkan harga dengan memborong dan membagikan kepada para fakir dan miskin. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra berusaha demikian, dia habiskan harta bendanya untuk memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Kita, Mas Agung, Ustaz Fatih, cukup berbangga ketika Covid merajalela 2 tahun yang lalu. Kira-kira ada nggak yang nggak kebagian sembako? Tanya tuh para supir, saya ngobrol sama para supir taksi, sama apa, saya bilang begini, kenapa itu Pak pada waktu Covid? Ustadz, waktu Covid sembako saya nggak habis-habis di rumah. Tuh katanya begitu. Ya, dia narik, baru sebentar narik dibagiin sembako sama orang di sono. Akhirnya rame-rame, ojek juga begitu, gojek juga begitu. Ternyata bangsa kita bisa melaluinya tanpa mendapatkan sebuah krisis yang sangat berkepanjangan. Ketika harga ini sekarang, mari kita ikutin para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi harga yang melambung tinggi. Hei orang kaya, mana dong infak dan sedekahnya? Andai kata diterapkan satu bantu satu, seperti yang diterapkan oleh Rasulullah di zamannya, selesai nggak semua urusan? Selesai. Kenapa? Karena
270 juta rakyat Indonesia, kemiskinannya cuma sekitar antara 30 sampai dengan 40. Taruh deh yang miskin 40, rakyat Indonesia masih ada 230 juta yang kaya. Masa 230 juta tidak bisa bantu saudaranya yang 40 juta? Kalau saudara sebangsa, senasib, setanah air, mestinya ini urusan bisa tanpa harus memaki, tanpa harus mencela, tanpa harus menjelek-jelekan satu sama lain. Keluarkan apa yang kau simpan selama ini. Dan juga para pedagang diingatkan, terjadinya harga yang naik dan melambung ini karena melakukan 9 transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu beli duku yang dicobain sama yang ditimbang beda? Pernah? Jangan-jangan gara-gara ibu-ibu nih harganya nih nggak beres nih. Kan kalau umpamanya tertib, takwa, transaksinya halal, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami curahkan, kata Allah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang baru saja ibu lakukan itu nggak boleh dalam transaksi, itu haram. Bapak-bapak pernah nggak naik ojek pakai transaksi yang haram? Pernah. Bang ojek sini bang. Naik kemana? Ke pasar. Pasar tuh, situ pasar. Sampai pasar bapak bayar 10.000. Tukang ojeknya bilang, Pak biasa 20.000, biasa 10, biasa 20, biasa 10. Akadnya akad tagrir, haram transaksi yang kayak begini. Dan ini mengundang murka Allah di bidang ekonomi, sehingga barang nggak beres akhirnya. Mentang-mentang pedagang nih di pinggir jalan, mentang-mentang yang parkir pakai mobil yang gede, yang bagus, yang mewah, tiba-tiba yang harga biasa 5.000 jadi 10.000. Haram ini akadnya, tajlis namanya. Akad tajlis nggak boleh. Jangan-jangan ini yang membuat harga melambung tinggi. Begitu juga para pengusaha. Mentang-mentang harganya lagi susah, lagi gampang, diborong banyak, lalu disembunyiin. Begitu disembunyiin, tunggu naik. Ini namanya dalam Islam ihtikhar. Haram namanya menimbun barang. Udah berapa tuh yang diharamkan tuh? Udah 5. Lagi-lagi kebanyakan kita juga melakukan transaksi haram sehingga mengundang murka Allah. Apa itu? Ada pedagang nih bawa gerobak kosong depan rumah kita. Pak, rambutannya saya bayarin deh. Berapa? Sepuun. Berapa? 2 juta. Itu nggak boleh. Itu akad tagrir namanya. Nggak boleh. Turunin dulu itu semuanya. Turunin semuanya, timbang. Yang mateng, yang mengkel, sama yang dimakan codot. Ada kan dimakan codot kan rambutan. Namanya orang Betawi ngomong codot, maafin ya. Nih, yang mateng berapa sekilo? Yang mentah berapa sekilo? Yang dimakan codot berapa sekilo? Total berapa? Bayarin. Begitu dalam Islam. Nggak boleh mentang-mentang punya apa namanya? Danau. Ya, punya danau, banyak ikan di dalamnya. Pedagang ikan lewat. Saya bayarin deh tuh ikan-ikannya. Berapa? 2 juta deh semua. Haram. Nggak boleh. Keluarin dulu itu semua ikannya. Timbang. Kalau ikan kecil gede sama, angkat semuanya, timbang. Begitu timbang, berapa duit baru dibayar. Itu yang membuat transaksi halal. Itu yang membuat stabil harga. Itu kejujuran daripada produsen dan konsumen yang membuat stabil itu harga. Di samping kedermawanan orang-orang kaya kepada orang yang miskin. Begitu juga periode yang penting, yaitu 1 bantu 1. Ini yang membuat harga-harga stabil. Dan kalau ternyata di depan kita ada harga yang tidak stabil, bersabarlah, karena pasti Allah punya solusi dan Allah bersama orang-orang yang sabar.